Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika kita terbiasa bersepeda dalam durasi yang lebih dari 30 menit di atas sadel, kita tentunya ingin memastikan bahwa perjalanan kita nyaman. Salah satu cara terbaik untuk mengoptimalkan kenyamanan adalah dengan memilih jenis stang yang tepat. Ada banyak jenis stang yang bisa kita pilih, mulai dari drop bar, corner bar, flat bar, butterfly, atau bullhorn. Tetapi yang paling umum digunakan, khususnya bagi pesepeda pemula, adalah flat bar. Mari kita lihat apa kelebihan dan kekurangan flat bar bila digunakan untuk bersepeda dengan durasi yang lebih dari 30 menit. Kelebihan flat bar untuk bepergian. Kontrol dan kemampuan manuver terbaik. Memiliki cengkraman yang lebih lebar pada bilas stang, jarak antara genggaman yang lebar, memungkinkan kontrol yang lebih besar, khususnya ketika bersepeda dengan kecepatan yang lambat. Kemampuan manuver adalah alasan mengapa MTB memiliki flat bar yang lebar, karena membutuhkan kemampuan manuver yang maksimal di medan yang sangat teknis, di segala kondisi dan semua kecepatan. Posisi lebih tegak. Kebanyakan flat bar, ketinggiannya diatur lebih tinggi dari drop bar, yang berarti kita duduk lebih tegak di sadel. Ada lebih banyak beban di bagian belakang kita dan lebih sedikit beban di tangan kita. Semua ini berarti kenyamanan bersepeda kita secara keseluruhan lebih nyaman. Tuas rem mudah dijangkau. Tuas rem terletak tepat di ujung jari kita, dan kita tidak perlu mengubah posisi tangan untuk meraihnya. Ini bagus untuk bersepeda di lalu lintas kota. Lebih mudah dan lebih murah untuk diperbaiki. Semua kabel terbuka. Jadi jika terjadi pergantian kabel atau perbaikan apapun, kita dapat melakukannya langsung, tanpa harus melepas dan memasang kembali bar tape. Di samping itu, drivetrain flat bar atau drivetrain MTB harganya relatif lebih murah bila dibandingkan drivetrain drop bar. Kekurangan flat bar untuk perjalanan. Hanya satu posisi tangan. Ini adalah batasan terbesar yang dikeluhkan orang. Hanya memiliki satu posisi tangan. Berarti kita tidak dapat beralih dari satu posisi tangan ke posisi tangan lainnya saat tangan kita lelah. Perjalanan dalam durasi di atas 30 menit, kita biasanya akan merasakan telapak tangan mati rasa. Posisi genggaman tangan di flat bar yang hanya horizontal membuat saraf di telapak tangan mengalami tekanan yang lama. Berbeda dengan drop bar yang memiliki posisi genggaman yang horizontal dan vertikal, sehingga kita bisa mengistirahatkan bagian tertentu di telapak tangan. Tetapi hanya ada satu posisi di flat bar bukan berarti tidak ada solusinya. Kita bisa menggunakan bar end di flat bar kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengubah genggaman dari posisi horizontal ke posisi vertikal. Lebar mungkin menjadi masalah di ruang sempit. Karena flat bar biasanya lebih lebar daripada drop bar, bersepeda yang melalui ruang sempit seperti di sela-sela mobil bisa menjadi masalah. Potensi ujung stang menggoris mobil orang akan tinggi. Atau tak jarang, ujung stang kita terkait di spion mobil. Apa yang harus dilakukan? Jika kita memang lebih banyak melewati kondisi tersebut, tidak ada salahnya untuk memperpendek stang kita dengan cara memotong beberapa sentimeter dari kedua sisi stang kita. Perlu diingat bahwa kita akan kehilangan beberapa ruang pemasangan dan memiliki cengkraman yang lebih sempit, yang berarti kita akan mengorbankan kendali kemudi. Hal utama adalah mencapai keseimbangan yang baik.
Jika kita memutuskan untuk menempuh rute ini, sebaiknya potong sedikit demi sedikit. Bila stang yang telah dipotong terasa masih lebar, kita bisa memotongnya lagi sampai mendapat panjang yang ideal. Intinya, stang tidak mengganggu perjalanan kita sambil tetap mempertahankan stabilitas kemudi. Posisi bersepeda kurang aerodinamis saat melaju kencang. Kita tidak bisa memposisikan posisi bersepeda yang serendah mungkin pada flat bar, seperti halnya pada drop bar. Bersepeda dengan kecepatan tinggi atau menghadapi angin sakal yang kencang, kita merasakan perbedaan dari posisi merunduk ini. Seberapa signifikan perbedaannya sangat tergantung pada kecepatan angin atau kecepatan kita. Lebih dari 25 km per jam menjadi sangat terasa. Dan lebih dari 30 km per jam, perbedaannya sangat signifikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.